Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini yang kita laksanakan secara online. Sungguh luar biasa kita masih bisa dipertemukan kembali. Sungguh luar biasa kita bisa menjalani peribadahan ini. Dan sungguh luar biasa kita merasakan sukacita pada hari ini. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengawali peribadahan ini dengan meminta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada hari ini kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertainya awal hingga akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata atas Bukit Kala. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang galibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasih, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada Bukit Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melaluinya dengan sukacita. Pada hari ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya bersama-sama dengan keluarga kami. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, ampunilah atas kesalahan yang telah kami perbuat, sehingga kami pada hari ini dapat merasakan sukacita yang luar biasa pada ibadah ini. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukannya seperti yang kami lakukan pada hari ini, membaca firman Tuhan, merenungkannya, karena firman merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes, pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul besar, Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul pewiwilan. Pewiwilan, bukan pencicilan, nggih. Pewiwilan. Mungkin istilah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi para petani. Karena pewiwilan adalah membuang, baik itu tunas ataupun daun yang sudah kering, ataupun yang sudah tidak produktif lagi. Tujuannya adalah agar nutrisi yang diserap oleh tanaman terpusat pada batang utama, sehingga akan menghasilkan kualitas ranting yang baik dan juga menghasilkan buah yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita beranjak lebih jauh soal pewiwilan, terlebih dahulu kita akan menyederhanakan bacaan kita pada hari ini. Jika disederhanakan, ada tiga pokok penting dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah Allah Bapa sebagai pengusaha atau pengelola tanaman anggur, yaitu tugasnya adalah yang merawat, yang membersihkan, dan juga yang memangkas tangkai yang tidak berbuah. Kemudian pokok yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini sebagai pokok anggur atau batang utama di mana ranting-ranting itu tumbuh dan berbuah. Dan kemudian pokok yang ketiga adalah murid-murid. Di sini sebagai ranting-ranting yang menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari hasil penyederhanaan ini kita dapat mengetahui bahwa ketiga pokok ini tidak dapat dipisahkan. Ketiga pokok ini memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang memiliki arti demikian. Pengelola pohon anggur, tanpa pohon anggurnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai pengelola pohon anggur. Pohon anggur tanpa pengelolanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pohon anggur tanpa pengelolanya, maka tidak akan bisa bertumbuh dan juga berbuah dengan baik. Nah, begitu pula dengan pokok anggur. Pokok anggur tanpa ranting tidak akan memiliki daun, apalagi memiliki buah. Dan yang terakhir adalah ranting.
ranting tanpa pokok anggur tidak akan pernah ada yang namanya ranting anggur tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi meskipun ketiganya itu tidak dapat dipisahkan, tetapi ada satu yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu Allah Bapa, Sang Pengelola pohon anggur, yang siap memilah, yang siap memangkas ranting yang tidak produktif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ketika ranting itu sudah berbuah misalnya, buahnya itu untuk siapa? Pertanyaannya demikian. Buahnya untuk siapa? Ya tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sang pengelola pohon anggur itu berhak mendapatkan buah yang dihasilkan. Dengan kata lain, buah itu untuk kemuliaan Allah Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian pasti timbul pertanyaan, kenapa kok pohon anggur yang dibuat perumpamaan? Kenapa kok bukan tanaman yang lain? Bukankah ada pohon cemara yang besar yang berada di Libanon? Ada juga pohon ara yang subur dan buahnya banyak. Ada juga pohon zaitun. Namun kenapa dia memakai analogi pokok anggur? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para murid tentu mengenal dengan benar pohon anggur. Karena pada masa itu, anggur adalah komoditi yang sangat penting di Israel ataupun di Palestina. Pemeliharaan anggur adalah suatu aspek kehidupan di Israel yang dimengerti oleh segala kalangan, oleh segala lapisan masyarakat di Israel. Bahkan dalam Perjanjian Lama pun menyatakan bahwa pemeliharaan tanaman anggur sudah umum di Kanaan sebelum umat Israel masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pegunungan Yudea dan Samaria pada saat itu konteksnya memang tidak kondusif bagi tanaman gandum, tetapi sangat kondusif bagi tanaman anggur. Dan ternyata juga anggur merupakan simbol dari bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Perjanjian Lama berkali-kali Israel digambarkan sebagai pohon anggur atau kebun anggur. Beberapa contohnya adalah dalam Mazmur, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kemudian dalam kitab Yesaya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kemudian dari kitab Yeremia, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Kemudian dalam kitab Hosea juga ada bahwa Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat disayangkan sekali karena kata Nabi Yeremia bahwa Israel akhirnya berbau busuk dan menjadi pohon anggur yang liar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah gambaran Israel. Jadi Tuhan Yesus di sini bukan semata-mata ketika lewat jalan kemudian lihat perkebunan anggur, kemudian dia memutuskan, aku tak membuat perumpamaan tentang anggur. Tidak kebetulan seperti itu. Contoh lain misalnya kayak tiba-tiba lewat kemudian ketemu dengan kucing, aku tak membuat perumpamaan tentang kucing. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini Tuhan memiliki sebuah tujuan tersendiri mengapa ia menggunakan analogi pohon anggur. Tuhan Yesus menggunakan metafora perawatan tanaman anggur karena hal itu sudah dipahami oleh para murid. Nah, sehingga dalam hal ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga mudah dicerna oleh para murid. Nah, itulah kenapa Tuhan menggunakan analogi pohon anggur, agar supaya apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh yang mendengarkan. Itulah kehebatan Tuhan kita yang senantiasa kalau Bapak Ibu perhatikan dalam
firman-Nya dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu apa maksud dari Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar? Kenapa kok bukan pokok anggur saja? Nah, rupanya di sini bertujuan untuk meyakinkan para murid bahwa melalui Yesus sajalah, kehidupan dapat menghasilkan buah. Dan buahnya itu sudah dijamin, menghasilkan buah yang banyak dan buahnya bagus dan tidak busuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah sumber dari segala kekuatan kehidupan kita. Yang sebenarnya dan itu sudah dianugerahkan kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yaitu anugerah dan kekuatan untuk menghasilkan buah-buah kekudusan. Nah, ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, sudah pasti tujuannya adalah menghendaki supaya ranting-rantingnya berbuah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, lah pohon anggur tujuannya ditanam itu untuk apa? Gitu loh. Tujuan pohon anggur ditanam itu untuk apa? Apakah yang dipanen itu daunnya? Dibuat lalapan, dikulup, kemudian dimaam? Kan bukan, yang dipanen bukan daunnya. Tapi tujuan pohon anggur ditanam adalah buahnya. Yang dipanen adalah buahnya, tidak yang dipanen daunnya, bukan kemudian buahnya dibuang, bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah berbicara soal kuantitas. Namun untuk menghasilkan sebuah kuantitas harus dimulai dari sebuah kualitas. Seberapa taatnya kita sebagai umat Tuhan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seberapa banyak buah yang kita hasilkan ditentukan oleh kualitas hidup kita bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana jika hidup kita tidak memiliki kualitas yang baik? Yaitu sama saja seperti ranting yang tidak berbuah. Yaitu harus dipangkas, dan tujuan pemangkasannya adalah untuk apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan pemangkasan yang pertama adalah untuk peremajaan. Nah, pemangkasan ini termasuk dalam pewiwilan tadi. Semua bagian daun dan ranting dibuang semua agar tumbuh tunas baru yang lebih produktif. Pemangkasan ini juga untuk mengatasi serangan hama seperti ulat yang sudah terlalu banyak. Kemudian pemangkasan juga untuk pemeliharaan. Pemangkasan ini untuk membuang bagian cabang dan ranting yang sudah tidak produktif lagi atau memiliki bentuk yang sudah tidak sempurna lagi. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok dipotong? Karena ranting yang menempel pada batang utama akan terus menyerap nutrisi yang diserap melalui akar. Dan hal itu akan sia-sia pada batang yang tidak produktif. Untuk apa nutrisi itu terus mengalir tetapi tidak pernah menghasilkan buah? Ya mending dipotong saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menggunakan metafora ini untuk menggambarkan orang yang mungkin rajin mendengarkan firman Tuhan setiap minggu atau setiap peribadahan, ibadah keluarga, ibadah doa pagi dan lain sebagainya, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumahnya sering bertengkar, tidak ada saling pengertian, tidak ada saling mengasihi, pokoknya tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang percaya. Mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa hidup itu tidak sebercanda itu. Hidup itu tidak seguyon itu gitu loh. Oleh karena itu kenapa bahwa ranting itu perlu dipotong. Ranting itu perlu dipangkas.
harus dilakukan permajaan lagi sehingga ranting-ranting yang lain dapat berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian pertanyaannya lagi adalah setelah kita memiliki buah, misalnya kita menghasilkan buah yang baik, mengapa hidup kita perlu berbuah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan manusia berasal dari Allah, berjalan bersama Allah dan tertuju kepada Allah, dan hidup ini diakhiri pun atas kehendak Allah. Itulah yang menjadi dasar bahwa hidup manusia perlu berbuah. Tidak ada kehidupan yang bisa dipisahkan dari keberadaan Allah, seperti ranting pohon anggur yang menempel di batangnya. Tidak mungkin ranting itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika tidak menempel pada batang utamanya. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian pula dengan hidup kita yang senantiasa menempel pada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Kehidupan manusia tidak akan mengalami perkembangan jika tidak tinggal di dalam Allah. Manusia mengalami kekeringan, manusia akan mengalami kehampaan, dan manusia akan mengalami kebinasaan hidup, tidak memiliki tujuan hidup, dan lain sebagainya. Ketika manusia hidup di dalam Allah, maka ia akan hidup dalam sebuah pertumbuhan. Ia akan hidup dalam sebuah pembaharuan diri dan menghasilkan buah berupa perbuatan yang baik. Tujuan dari berbuah banyak bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kehidupan kita sebagai manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah Bapa, Sang pengusaha kebun anggur. Dari buahnya orang lain akan mengetahui bahwa seseorang itu adalah murid Yesus. Buah ranting anggur itu nyata di dalam kehidupan kita yang manis. Artinya setiap tutur kata, setiap sikap, perilaku kita, perbuatan kita selalu menyenangkan orang lain. Tidak satu pun yang menghendaki ranting seperti itu untuk dipotong. Karena Allah dipermuliakan bila kita berbuah banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat senantiasa menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini juga kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing. Dengan diiringi kidung jemaat nomor 383, kita pujikan bait yang pertama. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
tiba saatnya kita untuk masuk dalam doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Karena ketika rasa takut itu datang menghampiri diri kami, Engkau menguatkan kami. Dan saat kami tenggelam, Engkau mengangkat kami. Ketika kami tidak memiliki arah pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit atau wabah, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah pokok anggur kami yang paling benar. Engkau yang selalu bersama kami, yang tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama dengan segala ciptaannya. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, biarlah persembahan ini dapat layak untuk membantu pelayanan di gereja kami. Tuhan juga senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang mengurusnya. Biarlah Tuhan memberikan berkat kebijaksanaan dalam setiap pengurus persembahan ini. Tuhan, kami mohon atas semuanya, bentengilah dan peliharalah kami, agar segera terhindar dari serangan wabah yang terjadi pada saat ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini, dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena berbagai penyakit lainnya. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya yang senantiasa bertugas di negara kami, agar terus berusaha untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu dan segera agar dapat secepatnya mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah ini. Sertailah ya Tuhan dan jaga para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda terdepan merawat yang sakit. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Tumbuhkanlah dalam diri bangsa kami semangat kesatuan persaudaraan yang sejati untuk membagi berkat khususnya untuk saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkanlah pemimpin bangsa kami kebijaksanaan agar mampu membimbing umat-Mu di tengah situasi yang sulit ini dan menuntun kami semua menjaga diri dan keluarga kami. Kiranya Engkau yang selalu menyertai keluarga kami, berkati suami kami, berkati istri kami dan anak-anak kami, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya Engkau memakai keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata dalam keluarga kami, dan kami hidup dengan penuh kesetiaan satu dengan yang lainnya, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami. Kami memohon kepadamu, lindungi dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya maupun hal lain yang dapat mengancam keutuhan keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dalam segala upaya menjalankan pelayanannya di tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Baik itu melalui ibadah online dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan senantiasa lindungi dan tuntun, sehingga dalam pelayanan gereja-Mu ini senantiasa berjalan dan menghasilkan buah-buah yang manis. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita undur dari peribadatan pada hari ini. Tentunya tetap melekat kepada Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menutup peribadahan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 402. Kita pujikan bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peribadatan kita pada saat ini. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.